Informasi berikutnya terkait vaksinasi di Indonesia, di mana Menteri BUMN Erick Thohir menyebut laju vaksinasi Indonesia termasuk salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Hingga saat ini, Indonesia telah memiliki 75,9 juta vaksin COVID-19. Meski begitu, laju vaksinasi Indonesia masih berada di bawah Tiongkok dan juga Amerika. Hal ini disampaikan Erick Thohir saat hadir menyambut kedatangan vaksin tahap 14 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Senin pagi. Dalam keterangannya, Erick merinci jika setiap warga negara Indonesia memperoleh 2 dosis vaksin, maka dengan ketersediaan stok vaksin saat ini akan cukup untuk 37,5 juta orang di tanah air. Erick merinci hingga saat ini sebanyak 26,9 juta masyarakat Indonesia telah divaksin dan pemerintah terus berupaya meningkatkan vaksinasi. Vaksin membuat kita kebal terhadap suatu penyakit. Orang yang divaksinasi memiliki kekebalan tanpa harus sakit dahulu. Sedangkan orang yang tidak divaksinasi harus sakit dahulu baru kebal. Saat vaksin disuntikan kepada tubuh kita, maka tubuh akan mengenali terdapat komponen atau virus, lalu kemudian tubuh akan berespon dengan membentuk antibodi sebagai pasukan kekebalan. Sehingga di masa mendatang, saat seseorang terpapar oleh virus, maka ia sudah memiliki kekebalan. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO mencatat pada tahun 2010 sampai 2015, setidaknya hampir 10 juta angka kematian di seluruh dunia berhasil dicegah oleh vaksinasi. Vaksinasi dapat mencegah beberapa penyakit infeksi dan terdapat beberapa vaksin baru yang memiliki potensi melindungi dari lebih banyak penyakit. Namun, bagaimana sesungguhnya cara kerja vaksin, termasuk vaksin untuk COVID-19? Dikutip dari laman resmi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional, vaksin adalah produk biologis yang diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari penyakit yang melemahkan, bahkan mengancam jiwa. Vaksin membantu sistem kekebalan tubuh melawan infeksi secara efisien dengan mengaktifkan respons tubuh terhadap penyakit tertentu. Setelah melakukan vaksin, tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenalinya, serta tahu bagaimana cara untuk melawannya. Vaksin juga akan melindungi diri dan tentu saja melindungi negeri ini dari wabah penyakit. Vaksin apa saja yang telah mendapatkan izin dari BPOM maka dapat dipastikan keamanan dan efektivitasnya. Oleh karena itu, pada situasi pandemi seperti sekarang, kita gunakan vaksin yang lebih dulu tersedia agar kita segera terlindungi. Berikut adalah reaksi vaksinasi dan efek samping yang mungkin muncul. Banyak orang yang ingin melindungi dirinya dari infeksi COVID-19. Namun banyak juga yang khawatir dengan efek samping vaksin. Apapun jenis vaksin yang diberikan, reaksi tertentu tubuh setelah imunisasi adalah hal normal. Reaksi normal biasanya tidak memicu gejala berat seperti demam ringan, sakit kepala, dan nyeri anggota tubuh, bengkak, serta gatal di bagian yang disuntik. Biasanya gejala-gejala itu akan terjadi selama 3 hari setelah divaksin. Kemudian gejala-gejala itu akan hilang dalam waktu beberapa hari. Reaksi itu dilaporkan muncul dari vaksin yang sudah digunakan, yakni buatan BioNTech Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan vaksin buatan Rusia Sputnik V. Dikutip dari Tribunnews.com Rabu 6 Januari 2020, meski begitu tentu saja ada kasus efek samping dengan gejala yang sangat berat. Gejala berat itu seperti syok alergi yang sudah banyak diberitakan. Namun kasus itu adalah kasus individual. Gejala berat juga hanya dialami oleh sebagian kecil individu. Sejauh ini vaksin yang ada sudah mendapat izin sehingga dijamin keamanannya.
Seseorang dinyatakan lengkap tervaksinasi apabila telah menerima 2 kali suntikan dengan jeda 14 hari. Pun setelah itu, masih dibutuhkan waktu agar kekebalannya timbul. Oleh karena itu, seseorang yang telah divaksinasi tetap harus menerapkan 3M agar perlindungannya optimal. Pada kelompok masyarakat yang cakupan vaksinasinya tinggi, seseorang yang divaksinasi, selain ia terlindung, ia juga menjadi benteng pelindung bagi orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, vaksinasi bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga tanggung jawab bersama. Beberapa pertanyaan telah saya jawab. Semoga bermanfaat. Saya mengajak teman-teman semua untuk tidak ragu vaksinasi. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Saya, Dirga Saktirambe, pamit undur diri.